Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang strategi non harga yaitu iklan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, saya sendiri Bonafidin Abadi dengan NIM akhir 004. Kemudian ada Putu Agung Krisna Dwi Payana, kemudian ada Abdullah Farid Sanad. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar iklan. Dikutip dari The Economic Times, iklan adalah pesan yang dibayar oleh pihak yang mengirimkan iklan dan dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi publik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk, khayal ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi dari iklan itu sendiri antara lain yaitu mendorong dan meyakinkan orang untuk membeli produk tertentu, memberikan informasi terkait produk atau jasa sehingga bisa membangun citra mereka yang diiklankan. Kemudian dengan iklan, maka orang bisa terus mengingat produk yang diiklankan. Kemudian iklan adalah juga bisa memberikan nilai tambah karena dengan beriklan mempengaruhi pandangan konsumen alias bisa membangun kesadaran mereka untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua itu iklan berdasarkan sifat. Di mana yaitu yang pertama iklan informatif. Iklan berdasarkan sifat yang pertama yaitu informatif, yaitu jadi bertujuan untuk membentuk permintaan pertama dengan cara memberitahukan pasar tentang produk baru, mengusulkan kegunaan baru suatu produk, dan tentang perubahan harga menjelaskan cara kerja suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu iklan persuasif, di mana jenis iklan ini adalah iklan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen. Persuasif sering juga disebut dengan daya bujuk, di mana daya bujuk mempunyai daya pengaruh untuk mengingat orang untuk melakukan sesuatu dengan daya wujud yang kuat hampir pasti akan menggerakkan konsumen untuk mendekatkan diri dengan brand kita dan tertarik untuk mencobanya. Kemudian yang ketiga itu mengenai iklan signaling, yaitu di mana maksud dari sinyal ini yaitu memberikan suatu sinyal di mana dari pihak pengirim atau pemilik informasi atau disebut dengan produk ini berusaha untuk memberikan suatu informasi produk yang relevan dapat dimanfaatkan oleh konsumen atau penerima informasi ini. Kemudian pihak yang penerima informasi ini akan menyelesaikan pengambilan keputusan sesuai dengan pemahaman terhadap sinyal tersebut. Di mana di sini ada contoh dari iklan berdasarkan sifatnya, di mana yang pertama bisa kita lihat dengan yang bersifat informatif dalam kalimat yang menjelaskan produk yang berasal dari mana, kualitas yang seperti apa, dan untuk memberitahukan pasar tentang produk baru tersebut. Kemudian dari kalimat iklan yang persuasi, dengan memberikan keunggulan dalam kalimat iklan inilah yang menjadi kunci sebagai daya bujuk. Dan yang terakhir yaitu iklan mengenai signaling ini, kita bisa lihat memberitahukan pada pasar informasi apa saja yang bisa didapatkan dalam produk yang diiklankan tersebut. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang intensitas iklan. Next. Nah, intensitas iklan sendiri berasal dari dua kata, yaitu intensitas dan iklan. Untuk intensitas adalah kedalaman seseorang dalam melihat informasi yang disajikan di media massa. Kedalaman tersebut dilihat dari tingkat perhatian dan volume waktu yang digunakan. Nah, untuk iklan sendiri berdasarkan Dunn dan Bardan dalam Latif 2015 menjelaskan bahwa iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non-personal yang disampaikan lewat media dengan membayar uang yang dipakainya untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk atau persuasif kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial maupun pribadi yang berkepentingan. Sedangkan berdasarkan kajian dalam Asusi 2008 menjelaskan bahwa iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas iklan adalah keadaan, tingkatan, dan ukuran intensnya tentang suatu barang atau produk yang ditunjukkan kepada orang banyak dengan tujuan agar mau menggunakan barang atau produk yang dijual tersebut. Next. Nah, berdasarkan Setiawan tahun 2005, terdapat aspek-aspek intensitas iklan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada perhatian. Perhatian adalah ketertarikan terhadap objek tertentu yang menjadi target perilaku. Nah, hal ini diilustrasikan dengan adanya stimulus yang datang. Kemudian stimulus ini direspon dan responnya berupa tersitanya perhatian individu terhadap objek yang dimaksud. Yang kedua itu ada penghayatan. Nah, penghayatan dapat berupa pemahaman dan penyerapan terhadap informasi yang diharapkan. Kemudian informasi tersebut dipahami
dinikmati dan disimpan sebagai pengetahuan yang baru bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada durasi. Durasi merupakan lamanya selang waktu yang dibutuhkan individu untuk melakukan perilaku yang menjadi target. Misalnya durasi menonton tayangan iklan berarti membutuhkan waktu lama selang waktu yang dibutuhkan untuk menonton tayangan iklan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya pengulangan perilaku yang menjadi target. Menonton tayangan iklan dapat berlangsung dalam frekuensi yang berbeda-beda, dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali, tergantung dari individu yang bersangkutan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh intensitas iklan terhadap penjualan produk berdasarkan studi kasus, yaitu hubungan terpaan iklan Oppo smartphone dan intensitas word of the month dengan minat beli produk Oppo. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengguna aktif smartphone di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk Oppo sendiri mengeluarkan biaya iklan sebesar 461 miliar hanya untuk melakukan iklan. Nah, selain iklan, komunikasi word of the month juga memiliki peranan dalam sebuah keputusan yang akan diambil oleh konsumen. Karena jika informasi mengenai produk dibicarakan terus-menerus dari konsumen satu dengan yang lain, mampu menimbulkan perasaan sikap terhadap sebuah produk. Nah, iklan Oppo sendiri sering kita lihat baik itu di televisi, di baliho-baliho di jalan raya, bahkan menjadi sponsorship sebuah acara. Next. Nah, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwa pengguna smartphone di Indonesia itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016 saja pengguna smartphone aktif di Indonesia itu mencapai 65,2 juta pengguna dan bertambah di 2019 menjadi 92 juta pengguna smartphone aktif. Nah, di 2020 pun diprediksikan bahwa pengguna smartphone aktif di Indonesia akan mencapai atau menembus angka 100 juta pengguna smartphone aktif. Nah, oleh karena itulah Indonesia menjadi salah satu pasar yang potensial dalam penjualan produk smartphone, tidak terkecuali dari produsen Oppo sendiri. Nah, iklan Oppo sering kita lihat di televisi, di jalan raya, bahkan menjadi sponsorship di berbagai acara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan terpaan iklan Oppo smartphone dan intensitas word of mouth dengan minat beli produk Oppo. Dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan jumlah sampel itu sebanyak 50 orang warga kota Semarang dengan rentan umur 18-25 tahun yang mengetahui iklan Oppo smartphone dan informasi produk Oppo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk terpaan iklan sendiri terhadap minat beli memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki nilai yang korelasi. Sedangkan untuk yang kedua itu word of mouth sendiri juga memiliki hubungan terhadap minat beli produk yang di mana nilainya itu signifikan dan memiliki koefisien kolerasi yang artinya variabel tersebut memiliki hubungan. Nah, dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika adanya terpaan iklan dan intensitas word of mouth secara terus-menerus akan mempengaruhi minat beli produk Oppo yang secara tidak langsung akan meningkatkan penjualan produk dari sebuah produk sendiri, termasuk produk Oppo. Next. Nah, selain berpengaruh terhadap penjualan sebuah produk, intensitas iklan juga memiliki dua dampak lainnya. Yang pertama itu tingkat pengetahuan seseorang. Nah, Apriliani 2019 menjelaskan bahwa seringnya kita melihat intensitas iklan akan berdampak pada pengetahuan yang akan lebih baik lagi. Nah, pengetahuan ini dilihat dari seberapa kita menyadari bahwa perlunya kita mengetahui jenis atau harga produk merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pengetahuannya sebelum membeli sebuah produk. Nah, selain itu, intensitas iklan pun berpengaruh terhadap perilaku yang konsumtif, yaitu perilaku yang dipengaruhi karena minat. Nah, perilaku konsumtif sendiri adalah pemborosan pembelian barang yang dilakukan akibat keinginan untuk menjadi seperti apa yang diiklankan. Nah, biasanya konsumen mendapat dari iklan yang disampaikan melalui media. Intensitas dalam melihat iklan akan berpengaruh terhadap perilaku menjadi konsumtif. Perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dengan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya.
Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri seseorang dengan karakteristik pribadinya sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Next. Nah, di sini juga saya mengambil contoh dan adanya intensitas iklan berupa word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, menurut Alonso dan Ozibal 2010 menjelaskan bahwa intensitas adalah suatu keteraturan atau tingkat kejadiannya. Sedangkan word of mouth adalah media iklan yang gratis. Jika iklan konvensional segala bentuk prestasinya non personal atau media konvensional, ide barang atau jasa harus dibayar melalui sponsor. Tidak demikian dengan word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi ini adalah proses komunikasi antar manusia melalui dari mulut ke mulut dengan saling tukar pikiran, saling tukar informasi, dan saling berkomentar. Menurut Rosen 2004 menjelaskan bahwa komunikasi word of mouth adalah jumlah komunikasi mengenai produk, jasa, ataupun perusahaan tertentu di setiap tahap waktu tertentu. Semakin khalayak membicarakan suatu produk dan suatu informasi, khalayak tersebut akan semakin terpengaruh untuk mengonsumsi suatu produk. Komunikasi word of mouth sendiri dapat dilakukan di media internet dan percakapan one-on-one secara langsung. Nah, pertukaran informasi ini biasanya dilakukan kepada orang, baik teman, keluarga, maupun kerabat yang menggunakan suatu produk sehingga menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kompetisi harga. Next. Kompetisi harga atau persaingan harga yaitu menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingan. Agar bisa bersaing, maka perusahaan harus bisa mampu memproduksi pada tingkat harga terendah. Perusahaan seringkali harus mau dan dapat merubah harga, oleh karena itu dibutuhkan respon yang cepat dan agresif. Next. Adapun cara mengatasi persaingan atau kompetisi harga. Yang pertama, membuat pelayanan yang berbeda. Perlu diketahui jika memenangkan sebuah persaingan bukan berarti jika Anda harus menurunkan harga termurah, karena hal itu hanya akan membuat kita memperoleh keuntungan jangka pendek, namun kerugian yang akan diterima adalah jangka panjang. Diperlukan perbedaan jika ingin memenangkan hati konsumen, dan hal ini bukan hanya terlihat dari segi produknya saja. Apabila produk bisnis Anda sama dengan orang lain, maka buatlah perbedaan dari segi pelayanannya. Anda bisa lebih membuat pelanggan betah dengan melakukan pelayanan ramah, cepat, tanggap, dan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan melalui sebuah layanan after sales service. Yang kedua, mengenal kelebihan dan kekurangan bisnis. Dalam membuat penilaian sebelum Anda jatuh dalam pangsa pasar yang tidak tepat, buatlah catatan mengenai poin-poin keunggulan bisnis Anda, beserta dengan kelemahannya. Kemudian cukuplah terlebih dahulu untuk fokus pada kelebihan bisnis dan merancang media promosi ataupun melakukan beberapa inovasi guna menutupi dan meminimalisir kekurangan bisnis. Sebagai contohnya, jika bisnis yang Anda produksi bukanlah yang pertama, namun bisa menjadi yang terbaik dan juga tercepat dalam hal penjualan apabila mampu memaksimalkan peluang yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas produk akan menambah nilai. Semurah apapun produk yang dibuat, namun jika kualitasnya buruk, maka konsumen pun enggan untuk membelinya. Kadang produk yang sama belum tentu dibuat dari bahan yang serupa pula, sehingga konsumen yang cerdas tak akan tertipu. Meskipun produk milik kita mahal, namun jika kualitas setara dengan harga, kenapa tidak dimaksimalkan? Konsumen pasti akan lebih bijak dalam memilihnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.